Satu, dua, tiga, podcast Ramadewa. Kembali lagi dengan saya, Kak Alvin dan Kak. Ahmad Sibawe. Nah, dalam podcast tercinta kita, bersama kru-kru terhebat kita ya Kak ya. Iya, betul. Kru yang Nah, tiada menyerah. nah, ini Kak, kita dapat undangan untuk mengikuti Oh, lomba cerdas cermat Kak oh ternyata. gitu. Kapan itu, Kak? Saya lupa Kak. Lupa. Nah, tanggalnya saya lupa. Tapi kita disuruh mengirim berapa orang ya? 6 ya? 6 orang ya 6. Kak ya? Oh ya, biasanya Yang berarti 3 tiga putra, putra, 3 tiga putri. putri. Betul ya? Betul, iya betul. Kita itu kan sudah juara satu di tingkat Kuaran. Kuaran bener Kak ya? Ya, Kuaran Sayung. Kuaran Sayung, Kuaran 04 Sayung. 04 Sayung. Nah, betul. itu mau naik ke tingkat Kuarcap. Kuarcap, Demak. Demak, Nah, ya. tapi mereka tuh belum tahu, Pak, Heeh. mana peta yang harus peta apa ya? Peta konsep pengetahuan apa yang harus Siapkan itu ya. siapkan, yang iya. harus diketahui, pengetahuan umum lah dalam kepramukaan. Iya, Nah, iya. saya juga kepo nih Kak. Heeh. Tidak hanya untuk adik-adik yang mau lomba, Heeh. biar adik-adik yang ada di rumah, untuk seluruh pramuka Indonesia dan pramuka SMK Negeri 1 Sayong, Ramadewa SMK Negeri 1 Sayong, Ya. bisa tahu nih Kak. Jelaskan dong Kak, pengetahuan umum apa sih yang harus dipersiapkan ketika harus kasus ini, untuk kasus yang kali ini kan untuk menghadapi lomba. Menghadapi lomba. Tapi betul, tidak terputus hanya itu Kak. betul. Pengetahuan umum kan tentu penting Kak. Iya. Nah, pengetahuan umum apa sih yang lingkupannya dalam kegiatan kepramukaan? Gitu Kak. Iya. Wah, Oke. bisa Terima dijelaskan kasih. ke Ya. adik-adik. Terima kasih Calvin, adik semuanya yang ada di rumah, seluruh pramuka Indonesia. Sebelumnya selamat siang, ya karena ini udah siang Siang, Calvin. Kak. Ya, Panas pada Kak. kesempatan kali ini ya kembali lagi bersama kami. Tema kali ini luar biasa ya. Kemarin sudah banyak sekali kita sampaikan tema yaitu tentang PU Kak. Ini Ya, PU ya PU, maksudnya Kak? ya. Pengetahuan umum. Pengetahuan Iya. umum. Karena Ya. kan kasusnya yang mau kita hadapi kan mau ngikuti lomba Kak ya. Iya, betul. Mengirimkan 6 orang tadi orang ya, tadi. adik-adik penegak ya. Adik-adik penegak. Ya, di sini akan kami singgung, akan kami garis bawahi tentang pengetahuan umum dalam pramuka. Jadi kalau pengetahuan umum itu sebenarnya itu menyangkup banyak Kak. Umum itu kan banyak. Jadi apa saja. Tetapi di sini Kakak akan menggarisbawahi tentang pramuka ya, pengetahuan umum tentang pramuka. Tentang pramuka. Jadi pada dasarnya adik-adik perlu tahu bahwa secara umum pramuka itu adalah lahir dan didirikan oleh beliau Lord Baden-Powell Day. Nah, Iya. Lord Baden-Powell. Baden-Powell. Ya, Lord Baden-Powell. Beliau adalah seorang tentara Inggris yang di situ aktif sekali dengan kegiatan-kegiatan pengembaraan, kegiatan survival, terus kegiatan hiking, terus kegiatan SAR, pokoknya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam. Makanya beliau terus muncullah namanya ide-ide, gagasan, terus beliau mempunyai beberapa kelompok, akhirnya terbentuklah yang namanya pramuka. Pramuka itu kepanjangannya Praja Muda Karana. Jadi pramuka memang itu sebenarnya yang apa namanya, yang identik atau yang menjiwai semua ada rata-rata adalah anak-anak muda. Karena praja muda itu makanya pemuda ini identik yang dengan suka pemuda. berkarya, iya, pemuda yang suka berkarya, pemuda yang suka berkelana, pemuda yang suka apa namanya berjalan-jalan, itu namanya pramuka. Jadi di sini memang identik pramuka adalah pemuda yang berkarya gitu. Dan yang lainnya mungkin secara umum lagi ini saya malah lebih condong Alvin ini tentang apa namanya pramuka yang ada di Indonesia. Pramuka di Indonesia. Yang ada di Indonesia dengan simbol itu adalah tunas kelapa. Oh iya. Tunas kelapa. Betul. Nah, makanya ini mengapa kok tunas kelapa ini menjadi identik? Ya, menjadi identik lambang gerakan pramuka. Awalnya tuh gimana tuh? Ya. Ini awalnya pramuka mengapa kok identik menjadi simbol ya. Betul. Simbol menjadi simbol atau lambang dari pramuka atau logo dari pramuka. Ini adalah kita ambil filosofinya bahwa tunas itu adalah apa itu tunas Kak? Tunas adalah itu apa? Apa sih? Ketika belum besar apa? Bibit. Ya, bibit. Tunas itu adalah bibit. Ya. Jadi tunas kelapa itu adalah bibit kelapa. Jadi di sini kelapa mengapa kami ambil? Karena kelapa itu adalah pohon yang
istimewa, Kak. Oh iya. Karena dari awal, dari pertama kalinya Hmm. semua yang berkaitan dengan pohon kelapa itu semua berguna. Dan bisa hidup di mana-mana Bisa Kak hidup ya? di mana ya? Contoh Bahkan misalkan di ini, laut ya Kak ya? di laut Nah. ada, di gunung ada, di daratan ada. Hmm. Makanya kita kalau ke laut di daerah gunung itu apakah ada ini kelapa? Banyak. Banyak. Ya, Jalan itu Kak. ya, di Demak ini di daratan rendah apakah ada kelapa? Ada, Banyak. banyak. Di daerah gunung ya, di mana itu banyak di sekali. Wonosobo, oh Nah. lah tambah banyak. Makanya Nah. pramuka itu di mana-mana bisa hidup, bisa berkembang. Lah, yang lebih antik lagi, yang lebih istimewa lagi, ini bagian dari pohon kelapa itu, Kak, semua Iya, berguna. iya, iya. Oh iya. Semua berguna. Contoh ya, ini daunnya, kita ambil daun. Ya, daun. Misal. Ya, daun kelapa itu kalau bahasa Jawanya itu namanya belara. Belara. Nggih. Ya, Belara. Iya, belara itu ya. Belara itu diambil apa namanya? Daunnya. Diambil daunnya terus jadi apa itu biting. Nah, cara ngarani biting ya. Lidi. Ya. Itu dibuat kalau masih panjang dibuat sapu. Lah, daunnya, Itu, ya. godongnya iso digawe. Ya, daunnya bisa dibuat untuk Apa itu namanya? Ketupat. ketupat yang masih muda. bisa, yang masih muda, ketupat lepet bisa. Nah, ini yang paling enak Calvin. Ini apa? daunnya bisa jadi janur kuning melengkung. Ini Calvin ini pasti bisa. pengen kan mau ya. Iya, mau janur mau janur kuning melengkung. Oh, pasti pengen. Iya, di depan jalan Kak ya. Iya. Tulisannya gitu. Alvin dan si AA titik-titik gitu ya. Siapa? Masih rahasia ini Masih rahasia Tuhan. Rahasia ilahi. Ya, tapi saya doakan sebentar lagi Kak, semoga tersemogakan. Amin ya. Itu daun, baru daunnya. Belum yang lainnya. Ya kita lihat bitingnya. Tadi bitingnya Biting ya. Bahasa Jawa Cah. Itu tadi daunnya, terus bitingnya. Bitingnya itu bisa dibuat lidi. Bisa dibuat untuk kalau dipotong-potong jadi nanti orang mengatakan apa namanya? Kanggo mincuk itu ya. Mincuk siapa sih? Kanggo bungkus. Nah, pokoknya itu bungkus itu pakai biting gitu. Mincuk. Oh, iya, mincuk ya, bungkus. Itu bahasa Jawa itu ya bahasa Jawa. Itu pakai biting nggak bisa ya bungkus kok pakai paku atau pakai apa itu nanti pakai kalau pakai staples bisa kan, tapi kan ya kesannya kan tidak alami. Kita emang harus ramah lingkungan, itu ya harus alami gitu. Sapu juga bisa. Selain itu sapu ya, betul, jadi sapu itu sapu juga sekarang banyak sapu lidi itu luar biasa manfaatnya ya. Selain itu baru apa namanya tadi daun sama biting. Nah, terus kita ke ini Kak, apa namanya? Pelepahnya ya. Pelepahnya itu juga sangat berguna Kak. Ya itu apa namanya, pelepahnya itu bisa dibuat untuk apa namanya? Janur kuning. Janur kuning tadi luar biasa itu. Ya, bisa dibuat kalau dulu orang dulu itu biasanya digunakan untuk payon. Payon gue apa sih Kak? Payon itu apa itu adang-adang apa buat? Payon bahasa Indonesia ini payon apa Nur? Atap. Iya, atap. Betul atap itu. Atap biasanya dulu atap rumah kan. Atap rumah. Terus sekarang mungkin masih ada yang menggunakan, tapi untuk atap bagian itu ya apa? Gubuk sawah-sawah, gubuk. Betul. Rumah-rumah kecil yang sawah itu masih menggunakan dari itu ya, dari apa namanya? Apa sih ini? Batang pohon. Bukan batang pohon, batang kelapa itu ya, kelapa itu ya. Itu apa batangnya, terus apa namanya? Belum ini ya, apa namanya? Kelapanya luar biasa lagi nih Kak. Iya. Kita kalau simak itu filosofinya itu kelapa tuh luar biasa. Kelapa sendiri itu kalau dia ambil ya, kita ambil kelapa. Ya pertama dari apa namanya itu luarnya tuh apa Kak namanya? Sepet itu berguna itu. Kalau orang Jawa orang kita buat asa-asa. Apa asa-asa ki bahasa Jawa? Mencuci piring, cuci mangkok, cuci gelas itu. Tapi tidak bisa cuci uang Pak ya. Ya kalau Kak Nur Hidayah itu cucinya pakai, sekarang nggak pakai sepet. Pakai ini apa namanya? Sepong. Dulu nggak ada sepong, kalau dulu itu memang sepet. Iya, sepet pasti khas ini orang Jawa. Itu juga bisa buat itu Kak, apa namanya, buat ngasapin ikan itu pakai itu ngasapin ikan juga bisa. Terus selain itu sepet, terus dalamnya lagi batok. Ini batok luar biasa ini ya. Batok itu bisa dibuat itu Kak. Kerajinan. Buat apa itu, apa namanya, kalau
orang di mana itu Kak? Ada Siwur. buat gayung. Gayung. Gayung itu untuk ambil air tuh gayung. Jawabannya Ada saya keluar semua. Iya, itu batoknya. Ada lagi Kak, kalau di belakang pasar itu biasanya pakai batok itu. Yang Apa itu? permainan ada 4 orang, 5 orang gitu loh. Wah, Calvin sering lihat katanya dulu kecil sering main itu. Apa sih? Kuduk. Wah. Oleh. Wah, Ada sih, tapi lupa itu. nggak tahu namanya, Kak. Wah. Kalau orang mengatakan apa itu dadu gitu Dadu. loh. Iya. Modern ini Kak, itu ada yang Iya. buat batok itu jadi itu loh. Apa itu? Apa sih ada makanan Heeh. apa sih namanya ada makanan? Ya kayak siwur tadi ya. Bukan ada Manci makanan. apa itu? Bukan manci. Apa itu? Kalau lebaran kan ada makanan apa sih? Toples. Toples, Ya ya. Allah, Oh, nama toples. kali. Nah, ada yang membuat jadi toples itu Oh Kak. gitu. Iya. Heeh. Dari batok lah. Dari Pak. batok tadi ya. Belum. Batok luar biasa memang. Memang bener Kak, bener. Heeh. Saya afirmasi sekali kalau Heeh. kelapa itu digunakan sangat banyak digunakan. Misal masih muda, degan, Ya. enak ngepol. Wah, enak sekali degan itu. Maknyus. Maknyus apalagi ini di masa pandemi Kak. Iya. Semua orang rata-rata ini minum degan ini. Degan, ya, ya, emang untuk ini airnya kesehatan, ya. ya tambah imun. Ya. Nah. Kalau udah tua, Iya, jadi apa itu jenisnya Kak? Kelapa. Heeh. Diparut. Jadi santan. santan bisa, Nah. buat koci bisa Kak. Ampasnya Kak, Ampasnya bisa dibuat makan ternak. makanan ternak ya. Semuanya manfaat. Kak. Semua manfaat. Nanti Nggak bisa ada yang buat tidak. minyak juga itu. Ya, Ya. betul minyak kelapa Kak, Iya, ya. minyak kelapa. Pokoknya luar biasa. Terus saya yang sangat ini ada inovasi baru Kak dari batok tadi. Saya kembali ingat batok. Batok ini bisa dibuat juga Kak untuk apa ini? Untuk arang Kak. Pernah Arang. dengar enggak arang ya? Oh. Sekarang ada ini penemuan baru betul itu batok itu dibuat arang. Arang itu dari batok itu luar biasa Kak. Bisa bertahan Iya, lama. bisa Kak, ya? bertahan lama. Menggantikan kayak batu bara itu. Ya dari batok itu luar biasa. Malah bagus ini di supermarket sudah ada sekarang arang yang dari batok itu. Bahannya batok ya. Itu nanti dibuat untuk apa saja bagus. Ya. Luar biasa ini. Saya Kemarin baru tahu malah, Kak. saya dengar itu dan udah banyak ini Kak. Di supermarket juga ada, di toko besar juga sudah banyak ya. Namanya batok apa namanya itulah. Pokoknya arang batok gitu. Luar biasa. Itu karena memang apinya kan bagus batok itu. Ya, makanya ini tadi saya katakan bahwa pohon kelapa itu luar biasa. Itu belum batangnya yang besar itu ya. Yang besar itu wah dibuat ini rumah-rumah itu kalau Iya, Calvin bisa, lihat toko bangunan itu ada yang namanya apa itu namanya? Usuk. Usuk Usuk itu apa sih? usuk reng itu kan semua dari apa itu? Dari Dari kayu. kelapa. Kelapa bisa. Usuk bambu itu kan semua dari dari pohon kelapa. Yang terkenal mana Kak pohon kelapa itu? Dari Sulawesi. Sulawesi. Ya. Itu namanya ya usuk dari Sulawesi itu wah luar biasa. Amboh Kak ya? Iya, pohon kelapa di Sulawesi sana banyak sana. Jadi kebanyakan nih di sekitar sini kalau Kak Alvin lihat di pinggir-pinggir jalan raya itu banyak sekali usuk reng yang dari pohon kelapa itu. Khususnya dari Sulawesi memang bukan dari sini. Karena dari Sulawesi katanya itu bagus, keras-keras tuh Ampuh, dibuat ya. untuk rumah itu Bertahan lama. bertahan ya puluhan tahun masih bagus. Ya. Oke Kak. Ya, inilah filosofi ya pohon kelapa tadi. Makanya luar biasa dan Itu dari cikal dari lambang. lambangnya. Oke, selain itu Kak, selain itu. Ya, selain itu, ya ini masih tadi berkaitan dengan cikal atau pohon kelapa itu yang lebih fenomenal lagi, yang lebih istimewa lagi itu pohon kelapa itu bisa tumbuh di mana-mana tadi, Kak. Nah, itu bagaikan kita seorang pramuka. Jadi seorang pramuka itu bisa menyelami di mana-mana. Anak muda, ya anak kecil pakai pramuka ya bagus, pantes. Besar pakai pramuka, pemuda pantes. Kita dewasa pakai pramuka ya masih pantes. Masih ganteng. Ya ganteng, Calvin tambah ganteng nih, kadang tambah 2 kilo. Apalagi itu kolongannya baru. Wah. Pamer dong. Pamer dong. Aduh, astagfirullah. Berarti udah lama ini Kak, jadi pembina belum punya kolongan ya? Pinjam terus ya? Ketahuan nih.
Enggak apa-apa lah, Kak. Yang penting kan baru Iya. ya. Baru Oke. guys ya. Next Kak, next Ya Kak. ya 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 Lupakan, oke. lupakan guys. Ya selain itu Kak Alvin ya tadi Hmm, bahwa pengetahuan umum untuk adik-adik ya yang perlu diketahui tadi ada yang lain yaitu ini untuk tingkatan Kak. Jadi ya tingkatan. tingkatan di dalam pramuka ini perlu adik-adik tahu, perlu adik-adik kenal bahwa pramuka itu sebenarnya ada banyak tingkatan. Iya, Tapi yang akan Kakak bahas di sini adalah yang pertama adalah tingkatan yang kecil yaitu adalah pramuka siaga Kak. siaga. Ya. Ya, yang warna merah. Siaga itu di bawahnya merah Kak. Di bawahnya Iya, merah. yaitu warna Oh, hijau Kak kalau siaga. warna hijau. Warna Oh iya, hijau iya, ya. hijau. Siaga itu adalah untuk pramuka usia 7 sampai 10 tahun Kak Alvin. Jadi Cikalnya warna ya, cikalnya warna hijau. Kalau saya warnanya kuning. Warna iya, Kak Alvin itu warna coklat itu Kak. Ini. Wah. Diketoknya meneh baru masalahnya. Lah itu tingkatan siaga Kak. Jadi anak siaga itu biasanya anak-anak SD yang umur 7 sampai 10 tahun itu adalah anak SD kelas 1 Siaga. sampai kelas 4 biasanya. Hmm. Setelah itu adalah pramuka penggalang Kak. Ya ini tadi yang Penggalang. identik dengan warna merah. Oh, merah, iya, Setelah betul, hijau betul, merah betul. yaitu untuk adik-adik Merah. penggalang itu umur 11 sampai 15 tahun yaitu adik-adik biasanya mulai kelas 5, 6 terus SMP kelas 1, 2, 3, SMP MTS kelas 1, 2, 3. Sekitaran Itu itu ya Kak ya. penggalang. Nah, yang ketiga Kak ini adalah ya ini adik-adik kita Ramadhiwa ini termasuk golongan yang ketiga ini yaitu Golongannya ketiga. penegak. Yaitu Warna kuning. warnanya kuning, identitas kuning dengan umurnya 16 sampai 20 tahun Kak. Oh. Ya ini memang masa-masa muda ini yang warna-warna kuning ini luar biasa. Jadi ini penegak adalah Ramadhiwa khususnya adalah kategori adik-adik ada pramuka penegak ya yang warna kuning tadi. Yang keempat adalah pandega Kak. Nah ini pandega yang warna coklat. Seperti Kak Alvin pakai itu adalah pandega tuh Kak. Oh ini Ya, pandega. coklat itu Kak. Iya. Itu coklat yaitu umur 21 sampai 25 tahun Kak. Nah ini biasanya untuk kakak yaitu Racana yaitu di perguruan tinggi. Saya masih pandegla berarti Kak. Oh iya masih pandega. Oh, saya kan belum lebih 25. Masih muda guys. Aduh. Muda ya Kak, iya muda. Tapi kata Kak Ira kemarin tuh wah Kak Alvin tuh boros itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Malah Yang penting payu Kak. iya. Payu ini bahasa apa toh? Laku tuh. Lagu. Ya itu Sekarang tuh gampang Kak. gimana? Yang penting payu. Yang penting payu guys, aman guys ya. Aman saka pitakon nak bodoh guys. Oke, aman Kak Alvin. Ya. Oke, selain tingkatan daripada pramuka itu Kak, lebih spesifiknya untuk persiapan lomba itu apa Kak? Oh iya, selain itu juga masih banyak lagi Kak Alvin. Tadi saya tambah lagi masih kurang lengkap tadi yang selain setelah pandega itu ada pramuka dewasa Kak. Seperti saya. Mungkin di atasnya 25 itu termasuk pramuka dewasa. Itu apa ya? Ini apa ya Kak? Ininya kalau pramuka dewasa kita sudah fleksibel tingkatannya. Misalkan saya nanti pembina penegak ya nanti bisa pakai kuning. Oh, bisa kalau ya. nanti ya pembina apa nanti bisa menyesuaikan. Coklat gitu. bisa. Jadi kan kita pokoknya ya fleksibel lah kita menyesuaikan. Jadi kalau Alvin ini bisa menjadi pramuka dewasa karena sudah pembina juga bisa. Oh, gitu ya. Iya, bisa Racana juga karena apa namanya umurnya masih 24 gitu. Dan juga ya bisa pramuka siaga Kak. Karena Bisa? sering lihat SpongeBob sama Ibu Ipin. Wah, malah keceplosan Kak. Dora, Kak. Dora. Saya sudah move on dengan dari SpongeBob. Ganti Dora. Ada peta. Luar biasa ini Kak Alvin ini. Selain itu ada lagi Kak mungkin apa namanya banyak lagi tentang pengetahuan umum tentang pramuka Kak. Ya khususnya ini nanti adik-adik harus tahu bahwa di sini khususnya di Kabupaten Demak itu luar biasa, apalagi program pemerintah Kabupaten Demak yaitu Kota Demak Kota Pramuka. Jadi harus tahu mulai dari struktur kepramukaan. Yang pertama kalau di Demak itu ada namanya adalah Kamabicap. Ketua Majelis Pembimbing Cabang. Yang di sini diketuai oleh Bupati Kak. Itu namanya Kamabicap. Di bawah Kamabicap ada yang namanya Kamabiran. Ketua Majelis Pembimbing Ranting diketuai oleh camat. Di bawahnya lagi ada namanya Kamabisa, Ketua Majelis Pembimbing Desa diketuai oleh
kepala desa yaitu. Kalau di dalam apa namanya di dalam tingkatan yang lain lembaga itu kalau di tingkat cabang itu namanya adalah Kakwarcap, ketua kuartir cabang Demak. Yang sekarang ketuanya adalah Bapak Haji Muhammad Nasir yang dulu adalah Bupati Demak dulu, tapi sekarang sudah purna, sudah diganti. Nah, di bawahnya itu ada namanya Kakwaran, ketua kuartir ranting. Kakwaran saya kebetulan ini masih dijabat oleh beliau Kak Bambang Sutarto yang udah lama ini udah 3 periode atau 4 periode ini, wah luar biasa Kak Bambang ini. Dan di bawah itu masih ada kalau di tingkat apa namanya tingkat ini apa sekolahan lembaga ini ada yang paling atas itu adalah Kamabigus kepala majelis pembimbing gugus depan atau nama lainnya adalah kepala sekolah. Di sini adalah Pak Dr. Andes Santoso. Di bawahnya itu ada namanya pembina gugus depan seperti Calvin ini adalah pembina Gus Depan, Kak Ira pembina Gus Depan Putri, Calvin pembina Gus Depan Putra. Di bawahnya itu nanti ada yang namanya pelatih. Ya, saya, Kak Arif itu juga termasuk pelatih. Di bawahnya itu ada lagi namanya Pradana adalah yang menaungi pemimpin dalam satuan sangga namanya Pradana. Oh ya, betul. Di bawah Pradana nanti ada kerana-kerani, ada juru uang, pengurus harian, ada get up, ya, ada kemarin adalah apa namanya lead bank, ada yang namanya dokumentasi dekdong dan keagamaan dan yang lain-lain lah. Banyak ya, itu sesuai dengan porsi kita di masing-masing ya apa namanya sekolah atau gugus depan itu layaknya mau ngasih apa saja ya terserah sesuai dengan porsi kepengurusan lah. Iya. Itu Calvin. Oke. Ya. Mungkin itu Kak. Kita next time tambah lagi Kak. Oh iya, siap. Komen ini jangan lama-lama, khawatir nanti yang mendengar bosen. Oh gitu ya. Besok kita undang Kak Ira Kak. Oh gitu, wah luar biasa itu Kak Ira. Yang masih cantik. Masih imut-imut. Belum nikah. Oh belum nikah ya, single berarti. Single. Ya, single itu. Kita panggil Kak Ira, undang Kak Ira di podcast ini. Nanti sama saya aja Kak. Oh siap. Ya. Biar saya bisa PDKT. Berarti ada udang di balik batu ini. Bercanda. Berarti wah ya enggak apa-apa Kak. Oke, gitu dulu Kak ya. Iya, Calvin. Terima kasih Pramuka Indonesia dan Pramuka Adik-adik Ramadewa SMK Negeri 1 Sayong, Pangkalan SMK Negeri 1 Sayong. Saya Kak Alvin Sena dan Kak Ahmad Sibawe mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Mantap. Oke.